Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di saluran Zuad Aceh Channel. Kali ini kita akan menelusuri tentang sejarah Indonesia dengan judul 5 Fakta Menyedihkan Akhir Kehidupan Bung Karno. Sebelum lebih lanjut kita melihat cuplikan videonya. Alangkah indahnya channel ini di subscribe, komen, share, dan like terlebih dahulu agar dapat memberikan informasi pada semua orang. Bung Karno sejatinya adalah seorang founding father bangsa Indonesia yang harusnya menikmati indahnya kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, beliau sudah terlalu banyak berkorban demi kemerdekaan negara ini, mulai dari menderitanya hidup di pengasingan, penculikan, dan perjuangan-perjuangan bersama rakyat lainnya yang menguras darah dan keringat. Namun, apa yang terjadi di masa tuanya sungguh menyedihkan. Pernah memegang jabatan Presiden pertama Indonesia ternyata bukan suatu jaminan kelak hidupnya akan berakhir indah. Nyatanya, justru kehidupan Bung Karno sangat tertekan akibat represifnya pemerintahan Orde Baru. Berikut kami merangkum 5 fakta menyedihkannya akhir kehidupan Bung Karno karena tindakan penguasaan Orde Baru tersebut. Silakan simak cuplikan berikut ini. Number 1. Pertama, minimnya perawatan. Tubuh tua Bung Karno habis digerogoti penyakit. Sudah menjadi rahasia umum, usai tak lagi menjadi presiden, Bung Karno menjadi sasaran kekejaman Orde Baru. Saat tak lagi menjadi presiden, tim dokter kepresidenan yang dipimpin Profesor Siwabesi dengan anggota Dr. Soeharto, Dr. Tang Sing Hin, dan Dr. Surojo yang paham betul jejak rekam medis Bung Karno dibubarkan. Sejak itulah penanganan penyakit Soekarno jauh dari kata memadai. Hari-hari tua Bung Karno semakin menyedihkan. Tubuhnya digerogoti hipertensi yang mempengaruhi kerja ginjalnya. Ginjal kiri Bung Karno sudah tidak berfungsi, sedangkan yang kanan hanya berfungsi 25% saja. Komplikasi penyempitan pembuluh darah jantung, pembesaran otot jantung, dan gejala gagal jantung semakin memperparah kondisi Bung Karno. Number 2. Kedua, nasib membawa Bung Karno menjadi tahanan politik. Perlakuan rezim Orde Baru terhadap diri Bung Karno semakin menggila. Di masa tuanya, Bung Karno dibuat terasing dari rakyat yang dicintainya. Orang-orang terdekatnya, bahkan keluarganya sendiri pun dipersulit untuk menjenguk. Pengamanan Bung Karno diperketat dan alat sadap dipasang di setiap sudut rumahnya. Rupanya, hingga tua yang sedang sakit-sakitan ini juga masih cukup menakutkan bagi pemerintah Orde Baru. Apalagi mereka terus mencecar Bung Karno dengan berbagai pertanyaan investigasi yang menuduhnya terlibat dengan gerakan 30 September PKI. Number 3. Ketiga, Allah, ucapan terakhir Bung Karno sebelum meninggal. Di akhir hayatnya, kondisi Bung Karno terus memburuk. Dia mulai tak sadarkan diri dan koma. Di saat itu ada Guntur, Megawati, Sukmawati, Guru, dan Rahmawati menunggu tegang dengan kondisi sang ayah. Sepertinya saat itulah memang detik-detik terakhir Bung Karno. Megawati berusaha membisikkan kalimat syahadat ke telinga ayahnya. Bung Karno mencoba untuk mengikuti, namun kalimat itu tak selesai. Allah, lirih Bung Karno mengucapkan seiring napasnya berhenti. Tangis pecah tepat di pukul 07.07 waktu Indonesia Barat pada tanggal 21 Juni 1970
Bung Karno berpulang menghadap pencipta di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto, Jakarta. Tugasnya berakhir sebagai pemimpin besar, juga sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Meski tim dokter terus-menerus berupaya mengatasi keadaan kritis Bung Karno, ternyata takdir berkehendak lain. Number 4. Keempat, Buya Hamka, mantan tawanan yang justru diminta menjadi imam solat jenazah Bung Karno. Seorang yang jatuh dalam konflik ada kalanya akan menemui titik temu untuk berdamai dengan keadaan. Seperti halnya Bung Karno yang dulu sempat memenjarakan Buya Hamka. Namun apa ending di balik konflik besar ini? Bung Karno justru pernah berwasiat, "Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam solat jenazahku." Mendengar permintaan ini, Buya Hamka segera bergegas ke Jakarta, ke tempat jenazah Bung Karno disemayamkan. Dengan ikhlas tanpa mengingat sejarah masa lalu, Buya Hamka memenuhi permintaan terakhir bapa negara tersebut untuk menjadi imam di solat jenazahnya. Tanpa dendam, Buya Hamka menyanjung jasa Bung Karno dan mendoakan supaya dua masjid yang dibangunnya, yakni Masjid Istiqlal dan Masjid Baitur Rahim di Istana Negara, menjadi amal jariah selama hidupnya. Number 5. Kelima, Soeharto menolak wasiat terakhir Bung Karno. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Bung Karno mengatakan tidak ingin dikubur dalam kemewahan. Bung Karno ingin dikuburkan dengan dikelilingi pemandangan indah, dengan sungai yang bening. Dia ingin berbaring di antara perbukitan dan ketenangan, di daerah Priangan yang subur, tempat pertama kali ia bertemu petani marhen. Belakangan, Bung Karno mengungkapkan tempat itu di dekat pila miliknya di daerah Batu Tulis, Bogor. Namun, wasiat itu tak diindahkan Presiden Soeharto. Dengan sepihak, Soeharto memutuskan jenazah Bung Karno dimakamkan di dekat makam ibunya di daerah Blitar. Pemakamannya sendiri diiringi dengan upacara kenegaraan, dan makamnya pun juga ikut dipugar dengan mewah. Semua itu tidak sesuai dengan wasiat kesederhanaan yang diinginkan pemimpin besar revolusi tersebut. Nah, itu tadi 5 fakta menyedihkannya akhir kehidupan Bung Karno sebagai bapak revolusi, Presiden Soekarno. Banyak yang bilang politik itu kejam, tidak ada yang tahu siapa nantinya jadi kawan ataupun lawan. Meski begitu, Presiden Soekarno memilih menceburkan diri ke dalamnya karena ia tahu menjadi politisi adalah jalan keluar terbaik untuk bebas dari penjajahan. Meski juga ia tahu bahkan menerima kenyataan pahit dikhianati bangsanya sendiri. Demikian cuplikan kita kali ini dari saluran Suara Aceh Channel. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.